lagi di program Ayo Belajar bersama Kimia, karena Kimia, Chemistry for a Better Future. Oke teman-teman, pada episode kali ini kita akan melakukan eksperimen langsung di laboratorium kimia yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Jadi jangan lama-lama lagi, langsung aja yuk kita masuk ke laboratoriumnya. Halo Kak Titi, Kak Ibu, Ade, apa kabar? Oke, untuk di episode kali ini kita mau percobaan apa nih Ibu dan Kak Titi? Oke, hari ini kita akan ada special experiments ya, atau praktikum sederhana nanti. Kita akan membuat lilin aromaterapi. Tapi bedanya, tidak seperti aromaterapi lainnya. Ada sesuatu yang khusus dan khas, yaitu adalah sumber bahannya. Kita akan buat lilin dari minyak jelantah. Minyak jelantah. Aneh nggak ya? Nanti deh kita coba sama, nanti kita akan pakai aromaterapi. Oke. Kenapa nih Bu, kita pentingnya untuk melakukan daur ulang minyak jelantah? Oke, biasa nggak makan minyak jelantah Kak Titi, Kak Del? Nggak suka ya? Nggak suka. Oh, kalau zaman saya kecil dulu minyak jelantah itu salah satu favorit. Jadi habis dimakan terus makan pakai nasi hangat udah cukup. Tapi tambah garam ya Bu? Iya. TPRIPEDIA. Minyak jelantah, waste cooking oil, adalah minyak limbah yang bisa berasal dari jenis-jenis minyak goreng seperti halnya minyak jagung, minyak sayur, minyak samin, dan sebagainya. Minyak ini merupakan minyak bekas pemakaian kebutuhan rumah tangga umumnya. Dapat digunakan kembali untuk keperluan kuliner, akan tetapi bila ditinjau dari komposisi kimianya, minyak jelantah mengandung senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik yang terjadi selama proses penggorengan. Tapi tentunya itu kan tidak sehat ya, karena kita tahu asam lemak bebasnya sudah cukup tinggi. Nah, tapi kalau langsung dibuang juga sayang. Namanya minyak sekarang lumayan ya, mahal juga kan. Nah, kita ada upaya untuk memanfaatkan kembali minyak jelantah yang sudah tidak terpakai. Salah satunya adalah kalau tidak bisa untuk makanan, kalau dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan, kita bisa pakai ke aplikasi berbeda, yaitu salah satunya untuk membuat lilin. Lilin aromaterapi. Iya. Nah, jadi minyak jelantah ini akan kita murnikan terlebih dahulu. Jadi nggak ada sisa ikan teri, ayam goreng nggak ada lagi di sini ya. Kita saring dulu, kita murnikan sehingga minyak jelantahnya udah siap pakai. Bisa kita gunakan untuk sumber utama atau bahan utama membuat lilin. Nah, untuk lilinnya nanti wangi gitu, kita akan pakai minyak atsiri. Minyak atsiri aromaterapi. Betul, dan minyak atsirinya juga Kak Adel, kita nggak beli, kita buat juga. Oh, minyak atsirinya dibuat juga sendiri Bu? Iya, udah nonton belum episode sebelumnya? Udah belum ya? Teman-teman di rumah udah nonton belum episode sebelumnya tentang pembuatan minyak atsiri? Iya. Oke Ibu, minyak jelantah lagi nih. Pada episode sebelumnya kan kita udah pernah membuat sabun Ibu dari minyak jelantah juga. Iya, betul. Ternyata teman-teman, minyak jelantah ini juga bisa dibuat sebagai lilin. Betul sekali. Ibu ya. Mungkin kita langsung aja ke percobaannya Ibu ya, eksperimennya bagaimana cara minyak jelantah ini diolah menjadi lilin aromaterapi. Oke, boleh. Silakan Kak Titi, kita akan buat. Ya, makasih ya Ibu, makasih Kak Adel atas waktunya. Jadi di sini kita akan mendemonstrasikan cara membuat lilin aromaterapi. Nah, pertama di sini saya akan mengenalkan dulu alat-alat dan bahan-bahan yang kita gunakan pada percobaan pembuatan lilin aromaterapi. Nah, pertama yang pastinya ada minyak jelantah yang sudah kita olah atau sudah kita proses untuk melakukan penjernihan. Nah, ini udah kita jernihkan menggunakan bleaching earth atau bentonit. Nah, ini udah kita jernihkan. Kemudian kita ada asam stearat. Nah, ini asam stearat sebagai basis juga dalam lilin aromaterapi. Kemudian kita ada pewarna. Nah, pewarna ini khusus untuk lilin aromaterapi. Jadi memang basisnya basis oil atau basis minyak. Kemudian, nah terakhir kita ada ada minyak atsiri sebagai aromaterapi dari lilin
aromaterapi tersebut. Kebetulan ini Kak Titi sendiri yang buat ya? Iya Bu, benar. Dari apa Kak kebetulan. Titi ini minyaknya? Ini minyak kulit jeruk Pontianak. Wow. Wah, berarti di lilin aromaterapi ini memanfaatkan limbah-limbah yang ada di Pontianak ya? Iya, benar Iya. sekali Kak Ade. Keren sekali lilin aromaterapi yang mau kita buat ini. Iya, benar, ini benar. Oke, lanjut Kak Titi. Oke, di sini kita akan buat Oh, minyak. satu lagi Kak Titi kayaknya ada yang belum disebutkan. Oh iya, ini kalau misalnya tidak bisa menemukan pewarna yang basisnya oil seperti ini, kita bisa menggunakan bekas-bekas krayon itu untuk mewarnai anak-anak. Kita bisa gunakan itu karena memang basisnya juga minyak. Jadi kita bisa pakai pewarna itu. Oh, begitu. Iya, Oke, benar. langkah selanjutnya. Oke, jadi di sini kita akan buat lilin aromaterapi dengan perbandingan 1:1. Jadi minyaknya ini 1:1 dengan asam stearat. Nah, di sini kita udah manasin minyaknya nih, kemudian ada 50 gram, kita pakai 50 gram minyak, berarti kita juga harus menggunakan 50 gram asam stearat. Nah, di sini sangat mudah sekali ya teman-teman di rumah, cukup mencampurkan asam stearat dengan minyak yang telah dipanaskan. Oke, untuk asam stearat ini teman-teman di rumah juga bisa dapetin dijual bebas gitu ya Kak Titi? Iya, bisa. Di toko offline maupun online ini asam stearat juga Bisa didapatkan bisa dengan didapatkan mudah. dengan mudah. Dan ini ya tidak perlu izin khusus ya Kak ya? Iya, tidak perlu Termasuk yang legal gitu Iya. ya. Oke. Nah, selanjutnya kita aduk sampai larut. Sampai larut. Ya. Terus kan kalau secara umum kan kalau kita buat lilin itu kan Iya. menggunakan wax ya. Ya. Tapi kok di sini tidak ada waxnya Ibu? Nah, itu dia. Wax, kalau kita cerita itu adalah bahan atau parafin gitu ya, dikenal itu sebagai bahan utama pembuatan lilin. Nah, tapi kali ini karena kita based on-nya adalah green chemistry, jadi kimia hijau, kimia yang nantinya akan ramah terhadap lingkungan, kita meminimalisir sedemikian rupa bahan-bahan kimia yang nanti sulit diuraikan begitu, kita ganti dengan bahan-bahan alami yang mudah didapat di lingkungan sekitar. Jadi kita meminimalkan penggunaan parafin dan kita pakainya adalah minyak jelantah yang tadi sudah dimurnikan. Kalau lihat dari sana kan udah bagus banget ya. Bagus banget, Tapi iya. jangan tergiur loh Kak Adel, nanti minyak jelantahnya sudah sebagus itu nanti dipakai minyak Dipakai goreng. lagi. Sebaiknya jangan, karena kan kita sudah murnikan dengan bentonit atau ada namanya bleaching earth namanya yang memang digunakan untuk pemurnian minyak jelantah. Tapi itu cukup digunakan untuk non-food saja, di luar makanan. Untuk pengaplikasiannya untuk yang di luar makanan. Jadi Iya. minyak jelantah yang udah dimurnikan tidak bisa digunakan lagi buat dimakan atau Iya. digoreng gitu ya Bu ya. Iya, karena sebaiknya kalau udah minyak jelantah itu pasti asam lemaknya tinggi, tidak baik untuk kesehatan. Oke, walaupun udah dimurnikan, Walaupun sudah dimurnikan, asam lemaknya masih masih tinggi. terikat, hanya memang tidak ada pengotor, pengotornya sudah hilang. Oke, berarti Gitu. teman-teman di rumah sebelum kita buat lilin, Ya. jangan lupa untuk minyak jelantahnya ini dibersihkan dulu ya Bu dari Betul. pengotornya, agar nanti lilinnya juga cantik ya Bu. Jadi Iya, ya, nggak tidak bau ada- ikan goreng Oh, gitu. Iya, Iya, nggak bau betul ikan sekali. goreng. Berarti teman-teman di rumah juga bisa melakukan pemurniannya sendiri Bu. Bisa sekali. Pemurniannya sangat mudah Kak Del, nanti boleh dilakukan di rumah teman-teman semua. Jadi ada minyak jelantah, cukup disaring, saringnya itu pakai saringan kain ya. Kalau nanti nggak ada saringan kain ya, bisa pakai baju-baju atau lap-lap yang sudah tidak terpakai, percak begitu. Ya. Kain perca disaring, kemudian kita tambahkan bentonit. Bentonit itu sebenarnya adalah adsorben yang digunakan, bahasa sederhananya itu ya seperti teman-temannya kaolin, teman-temannya arang, teman-temannya ya tanah liat begitu ya. Nah, itu bisa digunakan, atau bleaching earth itu kalau mau beli juga harganya terjangkau. Oh, berarti teman-teman di rumah Sangat juga bisa terjangkau. menjangkau. Under 50K sudah bisa dapat. Ya, Boleh, bisa boleh. dibeli di toko online apapun offline. Online ataupun toko kimia mungkin ya, Iya. lebih spesifiknya lagi biar langsung dapat bahan yang dibutuhkan. Betul. Oke, ini Gitu. sedang apa nih Kak Titi? Ini masih Setelah- melarutkan asam stearat ya ke dalam minyak. Nanti kan ini masih kayak ada 2 fase nih kan Kak Adel. Iya. Nah, ini masih kalau dilihat dari mata ini masih kayak keruh. Nanti kita akan aduk sampai ini benar-benar bening kayak
awalnya, kayak minyak awalnya. Oh, Iya. itu tandanya si asam stearatnya ini sudah larut ke dalam minyaknya. Benar sekali, sudah larut ke dalam minyaknya. Itu proses pelarutannya dipanasin. Iya, dipanasin. Boleh di atas kompor. Kalau di Boleh. rumah kan ada kompor tuh. Iya, nggak ada hot plate seperti yang di lab Nggak ada ya. yang kayak gini Oke, kan. iya. Jadi, di atas kompor terus kira-kira ada enggak suhunya harus berapa atau apinya harus besar atau kecil atau gimana ini Kak Titi? Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau buat di rumah, untuk teman-teman di rumah, kita bisa gunain kompor tapi apinya kecil, Kak Adel. Jangan yang terlalu kecil. Jangan besar. jangan terlalu besar. Jadi pakai api kecil atau api sedang. Nah, kalau untuk wadahnya sendiri kan mungkin kita agak susah juga ya nyari beker, nyari batang pengaduk gitu ya. Kita bisa pakai alat-alat yang ada di rumah aja. Mungkin bisa pakai gelas kaca. Gelas kaca. Bisa juga pakai panci. Panci boleh ya? Panci boleh. Teflon panci teflon boleh. gitu oke ya? Oke, itu oke. Oh, panci juga Ini boleh. boleh nih, kita teman-teman. naikkan nggak suhunya Kak ya? Oh boleh ya, karena ini biasanya kalau kita di kompor mungkin dia akan lebih tinggi Iya. suhunya. Jadi Kak Adel kalau misalnya pakai kompor itu kan api langsung. Nah, kalau pakai hot plate ini apinya nggak langsung, pakai pemanasan aja kan. Jadi memang di suhu hot plate-nya ini memang agak lebih tinggi karena pun di sininya nanti nggak seperti yang ada di sini. Oh iya. Jadi masih Ini ada. kayak kompor listrik lah ya. kalau Iya, di rumah. benar. Iya. Teman-teman kalau ada Kompor listrik di listrik. rumah kayak gini lah dia. Iya, bisa juga tuh pakai kompor listrik juga bisa. Oh, oke, berarti masih bisa digunakan atau dibuat dengan bahan-bahan yang ada di rumah, alat-alat yang ada di rumah. Iya, bisa. Oke, seru nih teman-teman untuk dibuat di rumah. Jangan lupa untuk dibuat di rumah. Dan ini punya peluang bisnis loh Kak Adel. Oh iya Bu. Iya, Karena karena benar kan minyaknya jelantah kan. Lilin aromaterapi kan juga banyak peminatnya nih Bu. Iya. Iya. Yang sekarang suka healing-healing, Healing-healing. butuh apa katanya? Ketenangan gitu ya. Suka mediasi. Suka gitu meditasi Bu, ya sendirian, kan. Nah, jadi gitu kan. lilin ini jadi salah satu, atau kalau misalnya nggak ke arah sana ya untuk mengusir apa supaya tidak lalat ataupun nyamuk gitu kan, ya cukup kasih lilin dan itu mengeluarkan aromaterapi yang kita tambahkan iya, dari iya. minyak atsiri. Karena dia pakai minyak asiri ya. Kalau Iya. minyak asiri yang lain juga boleh nih Bu. Boleh. Nah, pada episode sebelumnya itu teman-teman di jurusan kimia juga membuat aromaterapi atau minyak atsiri dari minyak sereh ya. Serai wangi gitu Serai ya. yang biasa jadi bahan dapur itu ya Bu? Agak berbeda. agak Kalau itu berbeda. serai dapur, walaupun serai dapur sebenarnya bisa tuh. Teman-teman bisa ya kita menggunakan serai dapur ataupun serai wangi untuk menghasilkan minyak atsiri. Hanya bedanya kalau serai wangi ini rendemennya ataupun hasilnya nanti lebih banyak dibanding serai Serai dapur. dapur. Dan wanginya tentu ada perbedaan ya. Ada lebih khas serai wangi ini lebih wangi lah gitu. Nah, yang kali ini kita tidak pakai serai wangi, kita mau coba kulit jeruk Pontianak. Karena ini kan salah satu kebanggaan kita juga ya, jeruk Di Pontianak. mana-mana pasti nyebutnya Iya. jeruk Pontianak. Buahnya dimakan, kulitnya kita Jadi buat kan minyak atsiri. aromaterapi. Oke, ini Bu sambil kita menunggu Mhm. si asam stearatnya ini larut ke minyak, Iya. kita akan jeda iklan. Jadi teman-teman yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Ayo Belajar Bersama Kimia. Karena kimia, Chemistry for a better future. Hai teman-teman, kembali lagi di program Ayo Belajar Bersama Kimia. Nah, pada tadi kita sudah melarutkan asam stearat di dalam minyak, ya Kak Titi ya. Selanjutnya kita apalagi nih? Ini kan udah larut atau belum nih Kak Titi? Udah, jadi ini udah larut nih, udah larut sempurna ya. Kita udah homogenkan. Nah, ini udah nggak ada lagi asam stearat yang belum larut. Nah, ini udah siap nih Kak Adel. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan beri warna pada lilin aromaterapi. Nah, mungkin kita mau bagi dua dulu, jadi bagi dua dulu karena kita mau bikin dari dua warna Kak Adel. Oh iya, boleh. Kita akan Kak coba Titi. dari memang warna base-nya ini. Oil itu tadi. Sama kita akan coba dengan yang dari krayon itu. Dari krayon. Iya, benar sekali. Si teman-teman di rumah juga banyak nih krayon-krayon bekas yang tidak pernah digunakan lagi, jadi masih bisa digunakan. Daripada mengotori lingkungan mengotori ya, kita lingkungan, buang, kita bisa. Dan daripada pusing juga Bu mau dibuang kemana,
Jadi ternyata bisa jadikan pewarna untuk lilin. Nah ini kan percobaan sederhana ya Bu ya? Sangat sederhana. Percobaan sederhana untuk kira-kira untuk teman-teman di rumah usia berapa aja nih Bu yang boleh melakukan percobaan ini? Oke, sebenarnya ini salah satu praktikum tentang ilmu kimia yang sangat sederhana dan ini bisa dilakukan di rumah bersama orang-orang di rumah dan tidak terbatas usia sebenarnya asal dia sudah mampu menangkap apa tujuan yang misalnya Dari kira-kira percobaannya. anak-anak SD itu sudah bisa gitu ya. Tapi tentu kalau anak usia dini atau masih anak SD itu harus didampingi oleh orang tua dan ataupun yang terlatih ya. Nah, tapi jangan khawatir kalau misalnya nih ibu-ibu di rumah ataupun adik-adik yang pengen ibaratnya mau coba gimana sih jadi saintis muda dengan praktikum sederhana. Percobaan-percobaannya. Di jurusan kimia kita ada Chemistry Insight Center, jadi itu ada satu unit yang mewadahi praktikum-praktikum sederhana, teman-teman yang ingin tahu tentang ilmu Ilmu kimia, kimia secara sederhana. sederhana dan menyenangkan tentunya. Dan menyenangkan tentunya. Iya. Oke, berarti di jurusan kimia ini teman-teman juga punya wadah untuk melatih kalian untuk mencoba bagaimana eksperimen sederhana tentang kimia ya Bu ya? Betul sekali. Oke. Ini udah Sudah dibagi dua. oleh Sudah Kak dibagi Titi. dua, jadi kita akan pertama Oke. kita akan coba warna merah dulu. Boleh? Warna Dari merah. iya warna merah dulu. Dari pewarna yang base-nya minyak. Iya, Ya, Kak benar, Titi. benar banget. Kenapa tidak kita rekomendasikan pewarna makanan atau pewarna yang biasa dipasarkan itu biasanya base-nya atau dasarnya pelautnya itu adalah air. Nah kalau air itu tidak akan larut. Jadi kalau misalnya pewarnanya nanti based on-nya air, ketika dicampurkan ke minyak dia tidak akan menyatu. Jadinya gumpal-gumpal. Jadinya gitu. tidak terpisah. bagus. Ya, Iya. terpisah. Makanya kita iya, harus benar cari sekali. pewarna yang Base oil. base-nya oil. Ya karena kita menggunakan minyak sebagai bahan dasarnya ya Bu. Iya. Oke. Oke, jadi nih Kak Adel, untuk warnanya sendiri itu tergantung dari King selera ya. selera, tergantung dari selera kita mau warnanya banyak atau agak tipis-tipis itu tergantung dari yang buat dari lilin. Mungkin kita tambahin biar ini Bu ya. Jadi terserah teman-teman di rumah mau seberapa banyak tetes warnanya dan mau warna apa? Warna pink, biru mungkin ya. Saya bantu aduk ya Kak. Ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, Nah, ini udah Kak ditambahin. Adel. Wah ini bukan air sirup ya. Tapi warnanya seperti air Minyak sirup. cerah sekali. Iya, benar. Untuk intensitasnya tadi bebas ya Kak Titi ya? bebas, jadi mau yang agak tipis kita tambahin sedikit aja, tapi kalau Ya. mau yang lebih warnanya lebih terang atau lebih apa ya kalau kata bahasa anak sekarang Menyala, Menyala. gitu ya. Warnanya menyala, Bangku. Iya, kita bisa tambahin lebih banyak lagi warnanya. Oke. Nah, untuk warnanya sendiri pun tergantung dari selera masing-masing yang buat lilin. Nah, ini kita Asalkan pewarnanya itu tadi base-nya oil. Base-nya oil atau tidak base-nya bisa pakai minyak. pewarna makanan yang ada di rumah tuh, teman-teman. Kan biasanya di Iya. rumah kebanyakan pewarna makanan ya, Bu, Iya. buat bikin kue tuh. Iya. Tidak bisa berarti. Jadi kalau di rumah tadi coba pakai pewarna makanan, loh kok kayak ada bubble-bubble di dalam. iya kan karena air dengan Air dan minyak minyak tidak menyatu. Ada lagunya tuh ya. Gitu. Oke. Selanjutnya Siap, Kak selanjutnya, Adel, Kak Titi. kita coba pakai yang tadi krayon atau kan karena memang misalnya nggak bisa ada yang seperti yang warna merah tadi. Susah didapat gitu ya. Susah didapat. Kita bisa pakai krayon. Nah, itu sama juga memang terserah dari kita yang buat lilinnya. Mau berapa banyak Iya. krayon dan warnanya mau seberapa ya, Kak? Iya, Jadi benar. kalau krayonnya susah daripada dibuang itu ya tinggal kecil-kecil, Iya. mau dipegang sulit gitu ya Kak Adel ya. Ya udah jadiin pewarna aja, warna Iya. untuk buat lilin. Jangan lupa diaduk. Nah, Wow. ini warnanya juga udah mulai nyatu kan. Langsung ini ya, larut ya krayonnya Iya, ya langsung larut. sama minyaknya. Berarti proses penambahan pewarna ini tetap harus sambil dipanasin, Kak Titi? Iya, benar sekali, tetap harus panasin karena kan Oke. kalau lilin yang udah sama ada asam stearatnya itu dia bakalan cepat membeku di suhu ruang. Jadi harus sambil dipanaskan saat menambahkan pewarnanya. Oke. Oke. Cantik ya warnanya Cantik ya. ya, ini keren sekali sih warnanya ini. Iya, Berarti benar. teman-teman bisa juga memanfaatkan krayon yang ada di rumah. Iya. Kalau bingung nih krayonnya banyak tapi kira-kira mau dijadiin apa sih? Ini dijadiin lilin, pewarna lilin, boleh ya teman-teman. Jadi kita ada memanfaatkan 3 limbah nih Bu ya. Iya betul. Ada minyak jelantah, kemudian ada tadi kulit jeruk jadi jeruk, aromaterapinya, bahan-bahan. kemudian sekarang ada krayon. Kalau di rumah teman-teman krayonnya udah bosan mau main mewarna-warnain, ternyata krayonnya bisa dijadikan pewarna untuk lilin. Betul.
Oke. Oke, udah bisa kita Jadi cetak, sudah. Kak. Selanjutnya apa lagi? Sebelum kita cetak Ibu, Ya. kita tambah dulu nih Oh utamanya. iya. Oh iya. Ini dia bintang, Tapi- salah satu bintang utamanya Bintang ya. Ya, bintang Utamanya. utamanya itu adalah Harus minyak ada. atsiri. Oke, boleh. Jadi sambil mau masukin minyak atsirinya ke dalam minyak aromaterapi ini, ke dalam base aromaterapi ini, ke suhunya kita kecilin. Oh gitu Kak. Suhunya kita kecilin. Kalau Karena- di kompor kan udah pakai api kecil. Iya, jadi Jadi mungkin dikecilkan lagi. lebih kecil lagi kalau bisa. Oh. Karena memang minyak atsiri ini kan mudah menguap. Takutnya kalau terlalu panas, minyak atsirinya malah menguap terlebih dahulu Oke. dibandingkan masuk ke dalam minyaknya. Oh, begitu. Oke, kayaknya kita perlu pipet tetes. Iya, Oh kayak iya, mau diambil dulu mungkin ya. Boleh? Oke. Tes pipet. Oke, Iya. sebentar ya teman-teman. Teman ya. Oke, berarti kalau di bagus ya, kompor, Kak Ada. Iya bagus ya Cuma Bu. kalau Saya bisa dilihat kalau pewarnanya adalah pewarna Minyak. minyak, dia lebih jernih. lebih jernih, kan? iya benar. Sedangkan kalau dia yang pemakaian- krayon itu dia lebih keruh. Keruh. Jadi Iya. kalau bahasa warna apa ya? Lebih doff. Lebih gitu ya, lebih doff. Lebih doff, lebih doff. Doff itu lebih doff. merek ya? Daf itu, aha. Oke, sorry. Oke, silakan. Oke, ini udah ada pipet tetesnya. Oke. Ini minyak atsirinya kita tambahin. Nah, untuk minyak atsirinya sendiri sama nih seperti warna bebas, kita mau masukin Mau minyak. seberapa banyak Iya, benar. wanginya Nggak teman-teman. ada patokan milinya juga, nggak ada patokan volume. Ini tergantung dari seleranya masing-masing. Kalau mau auranya, aromanya lebih kuat, kita tambahinnya banyak. Kalau mau yang tipis-tipis tuh sedikit. Tapi karena ini minyak atsirinya udah murni Bu, jadi kita cukup tambahin 2-3 tetes aja dalam lilin Sampai 3 aromaterapi. tetes. Oke, sudah Oke, udah karena dia kecium banget tuh ya. Minyak murni kan jadi aromanya lebih Iya benar. lebih kuat ya. Iya. Jadi jangan banyak-banyak teman-teman. 1, 2, Cukup 3. sedikit aja. Oke, tambah lagi Udah nih, biar langsung lebih wangi. ada aromanya Oke. teman-teman di rumah. Mantep. Oke. Ini diaduk lagi atau biarin aja, Kak? Diaduk lagi. Ini masih di atas kompor, Masih. masih di atas pemanas, kita aduk Supaya tidak beku duluan ya. supaya benar. masih panas dan tidak beku duluan. Oke, kita aduk dulu biar minyaknya menyatu atau Aromaterapinya tadi ini aromanya udah ada ya Kak? udah Oh iya. bisa keciuman dari Bisa sini. keciuman ya? Salah satu Aroma keunggulannya terapi adalah ketika menghirupnya pernafasan kita akan lebih lega. Iya. Karena lebih lega. Terapinya ini ya Bu ya. Iya, katanya sih menenangkan. Kenapa tenang? Karena jantung itu jadi memompanya lebih apa ya, tidak terlalu kencang. Iya, iya, Nah, jadinya kita akan menjadi lebih rileks. Nah, ini Oke. udah. Oke, kita Oke, ini udah, Kak bisa Titi. cetak nih ya. Nah, iya. Selanjutnya Keren banget ya warnanya ya. Oke. Iya, menarik sayang sekali ya warnanya teman-teman di rumah. Ini Kak Adel, kita pakai cetakan yang memang udah ada jual di toko offline maupun online. Oke. Pakai gelas juga bisa ya Pakai kalau gelas misalnya. juga bisa. Kita punya wadah yang memang kita mau, bebas, boleh aja. Oke ya. Ada sumbunya juga yang penting. Yang penting ada sumbunya karena Iya. kan ini lilin. Sumbunya juga kita bisa pakai ini ya, kayak misalnya tuh? sumbu-sumbu benang gitu ya, Iya, atau bisa. bisa Oh, ya. iya. Yang penting bisa digunakan untuk merambat. Benar. Untuk Oke. merambat Oke, apinya. kita langsung cetak aja nih ya Kak Adel ya. boleh. Oke. Langsung Kak Titi. Ini langsung aja, jadi udah masukin pewanginya juga, aromanya juga, langsung tuang aja saat lagi panas ya. Jangan pas lagi dingin. Oke, saya Berarti dari atas kompor langsung dituang ke Langsung dituang ke cetakan. cetakan. Iya, seperti ini Kak Adel. Segera. itu kayu di tengah untuk aduh bagus banget. Bagus banget itu. Oke, kita coba yang jadinya, biru lagi ya. Nanti kita Itu- campur boleh nggak ya? Boleh. Boleh aja ya. Berarti Wow. teman-teman di rumah juga harus seperti ini ya Kak Titi. Ada kayu di tengah. Iya, sebenarnya kayunya itu hanya sebagai penahan agar sumbunya nggak jatuh. Oh. Agar sumbunya berada di tengah. Iya, Kalau nggak ada benar. bisa dijepit aja, ditahan Iya, juga bisa, boleh ya. bisa. Oke, itu boleh. pokoknya asalkan sumbunya berada di tengah. Kita campur ya Bu ya? Boleh kita Boleh campur, yang mau ketiga? biru dulu boleh. Nanti Campur. merahnya di atas ya. Oh, boleh dicampur, teman-teman. Jadi kalau mau campur ini, ya ini setengah Oke, dulu. ini kita tergantung kreativitas saja ya. tergantung kreativitas teman-teman yang ada di rumah. tunggu kering, nanti baru kita agak kering baru kita tambahin yang biru. Supaya dua warna ya. Jadi dua lapis jadinya lapis. nanti gitu. Oke, teman-teman, itu tadi ini tinggal Sekarang apa belum ini bisa Kak ya? Titi? Belum. Ini tinggal kita menunggu. Lilinnya kering. Kira-kira berapa lama untuk menunggu lilinnya ini kering? Tidak terlalu lama ya. Jadi kalau misalnya udah di suhu ruangan ini, dia udah bisa sekitar 30 menitan. 30 menitan itu kita udah
lilinnya udah keras Kak Adel. Oh iya. benar. Kalau teman-teman di rumah boleh sambil kipas gitu Kak Titi? boleh sekali. Biar Asalkan jangan masuk ke kulkas aja sih Kak Adel. Oh, tidak boleh masukin ke kulkas. Jadi ya, agar-agar teman-teman. gitu ya. Nanti dikira agar-agar tuh Kak Adel di Oh, dalam iya. kulkas. Berarti Oke. boleh sambil dikipas biar Boleh. dia makin cepat karena kan Cepat. nggak sabar nih pengen mencoba hasil yang iya. udah dibuat kan. Jadi kita boleh sambil kipas. Tidak ada pengaruhnya ya Iya, untuk benar. mempercepat ininya Benar sekali. sekali, Kak Oke. Kak Titi mungkin ada contoh yang sudah Wah benar jadi nih Kak Adel. gitu? Jadi kita kami udah buat lilin aromaterapi yang sudah jadi. Yang udah jadi. Oke, Bentar ya, boleh Ibu, Kak tuh. Titi. Oke. Oke, Ibu, ini kan tadi kayaknya ini ada peluang bisnisnya yang kata Ibu bilang kan. Iya, Berarti ini teman-teman di rumah juga bisa menjualnya Ibu ya? betul sekali. Jadi ini juga bisa jadi belajar berwirausaha bisnis itu dengan lilin terapi ini. Jadi Oke. harus ada sesuatu yang ditunjukkan. Apa perbedaan yang sudah ada dijual dengan yang kami buat? Salah satunya adalah ini bersumber dari minyak jelantah. Jadi tentunya memanfaatkan Akan limbah dan limbah dan- harganya lebih ekonomis. Oke, dan ini juga lilin yang green chemistry. Green chemistry satu lagi ada aromaterapi. Aromaterapinya juga dari limbah Dari bahan kulit jeruk, alami, iya. salah satunya dari kulit jeruk. contoh. Wah, oke. Nah, Oh, ini adalah Ini yang udah lilin yang sudah jadi. Mungkin Mana? boleh kita Ini hidup kan? Itu lilinnya? dong. boleh nggak hidup. kita coba? Nah, iya kita coba ya. Kita coba Nanti dulu. tau-taunya Coba kita satu udah buat, aja. bisa nggak ya? Oke, Bisa. Kak Ade nanti Oke. rasakan ya aromaterapinya. Nah kebetulan yang ini kemarin pakai ini Bu, wangi bunga mawar. Wow, wangi bunga mawar. Seger ya. Iya, jadi mungkin Berarti bunga mawarnya juga sama membuat minyak bunga mawarnya. iya Eh, sama. apa? Atsiri bunga Ekstraksi mawar. juga. Iya, ekstraksi juga. Berarti sama kayak episode sebelumnya Iya. cara mengekstraksi bunga mawarnya. Iya. Oke. Karena tergantung selera kan Kak Ade, wangi-wanginya mungkin ada yang nggak suka bau buah, bisa aroma bunga-bunga mungkin juga kan Iya. juga. Min juga bisa ya Bisa. berarti ya. Oke. Oke teman-teman, itulah tadi ini udah jadi lilin aromaterapi kita. Nah teman-teman di rumah juga boleh mempraktekkannya dengan bahan-bahan yang ada dan yang udah dijelaskan tadi oleh Kak Titi sebagai talent kita pada episode kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk terus menonton program Ayo Belajar Bersama Kimia. Karena Kimia, Chemistry for a better future. Yeay.